Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardina Al-Mustafa dengan NIM 2311030536. Di sini saya akan menjelaskan 3 karakter tokoh yang diangkat dari film Bila Esok Ibu Tiada. Yang pertama, saya akan mengambil karakter dari ibu yang bernama Rahmi, dan yang kedua saya akan mengambil dari karakter Tanika sebagai anak pertama perempuan, dan yang terakhir yakni Rangga sebagai anak kedua laki-laki satu-satunya di keluarganya. Yang pertama saya menjelaskan karakter dari ibunya, yaitu Rahmi adalah seorang ibu yang berusia 60 tahun, sekitar 60 tahun, yang menjadi figur utama pengikat keluarga setelah kepergian suaminya. Jadi di awal cerita itu menceritakan bahwa si sosok ayah ini, suami dari sang ibu, telah meninggal di awal cerita. Meskipun sang ibu ini sering merasa kesepian, tetapi ia menghadapi konflik dengan kesabaran dan kelembutan, seperti pada saat Rangga dan Tanika beradu argumen. Sosok ibu ini menghadapinya dengan kesabaran dan kelembutannya. Dan saya mengambil dari teori humanistik oleh Carl Rogers, yang dimana Rahmi mencerminkan unconditional positive regard, yaitu kasih sayang yang tanpa syarat. Ia menerima anak-anaknya apa adanya meskipun mereka sibuk dan terkadang bertengkar. Nah, Rahmi adalah sosok yang memprioritaskan keharmonisan keluarganya. Meskipun dirinya sering menekan kebutuhan emosionalnya sendiri, hal ini mencerminkan nilai-nilai budaya yang sering mengharuskan seorang ibu menjadi pengorban utama dalam keluarga. Nah, karakter dari ibu ini memiliki kelebihan seperti sabar, penuh kasih sayang, dan bijaksana. Tetapi memiliki juga kelemahan. Kelemahannya yaitu memendam kesedihan sehingga anak-anak kurang menyadari kebutuhan emosionalnya. Dan yang kedua, saya akan mengambil dari tokoh Tanika, yakni anak pertama dari 4 bersaudara, yang dimana dalam cerita itu dia diceritakan sebagai wanita yang telah berusia 32 tahun. Tanika ini adalah sosok perempuan yang sukses dalam karirnya, dan dia menjadi kakak yang merasa tanggung jawabnya paling besar karena dia merasa anak pertama adalah penopang keluarga karena ibunya yang sudah tua dan ayahnya yang telah meninggal. Nah, dalam karakter Tanika ini saya akan mengambil dari teori superioritas dan inferioritas oleh Alfred Adler, di mana Tanika mencerminkan aspek superiority kompleks ketika ia merasa lebih baik daripada adik-adiknya. Dalam cerita itu dia menjelaskan pada saat bertengkar dia sempat dalam puncak emosinya dia sempat berkata bahwa dia merasa lebih baik daripada adik-adiknya karena dia merasa bahwa dia lebih sukses daripada adik-adiknya. Dan dari situ Adler menjelaskan bahwa ini adalah mekanisme pertahanan untuk menutupi rasa tidak percaya diri atau tekanan yang ia rasakan sebagai anak pertama. Karena sebagai anak pertama, Tanika tumbuh dengan tanggung jawab besar sejak kecil. Menurut Adler, anak sulung seringkali menjadi figur yang perfeksionis, ambisius, dan memiliki rasa tanggung jawab tinggi seperti yang terlihat pada karakter Tanika ini. Nah, perasaan saya lebih baik muncul karena ia merasa paling banyak berkorban. Hal ini menunjukkan konflik antara harapan sosial sebagai anak pertama dan kebutuhannya untuk diakui. Dia memiliki kelebihan, yakni bertanggung jawab, ambisius, dan peduli terhadap keluarganya. Namun dia juga memiliki kekurangan, yaitu sulit mengelola emosi dan merasa tidak dihargai di keluarganya. Kemudian yang terakhir, saya mengambil karakter Rangga sebagai anak kedua satu-satunya di keluarganya. Rangga ini adalah anak kedua yang berusia sekitar 30 tahunan, yang kreatif tetapi kurang ambisius menurut pandangan Tanika. Ia memiliki mimpi sebagai musisi tetapi seringkali bingung dengan tujuan hidupnya. Perlu diketahui juga, Rangga ini telah menikah, sudah memiliki istri.
dan dia memiliki istri yang memiliki sifat sangat sabar dan menerima dia apa adanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari teori humanistik. Saya mengambil dari teori humanistik Maslow Hierarchy of Needs, yang dimana Rangga masih berusaha memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, self-actualization, karena musik adalah jalan baginya untuk mencapai ini. Tetapi tekanan keluarga dan konflik dengan Ranika seringkali menghambat prosesnya. Ketidakpastian Rangga dalam hidup mencerminkan konflik internal antara mengikuti passion dan memenuhi ekspektasi keluarganya, terutama dari kakaknya Ranika. Kehadiran istrinya yang sabar membantu Rangga menemukan stabilitas emosional, meskipun ia belum menemukan jalan yang jelas untuk hidupnya sendiri. Kelebihan dari sosok Rangga ini adalah kreatif, penyayang, dan peduli dengan keluarganya. Namun kelemahannya yaitu kurang percaya diri dan tidak tegas dalam membuat keputusan. Baik, sekiranya sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.